Hai kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Pratama Sibolga, episode spesial, testimoni terkini dan mengedukasi. Nah, kawan pajak, pada testimoni episode kali ini, kawan pajak akan ditemani oleh saya, Riana Siregar, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sibolga. Dan saya tidak akan sendirian karena kita kedatangan narasumber yang istimewa sesuai dengan podcast spesial kita pada hari ini, yaitu Kepala KPP Pratama Sibolga, Bapak Jerry Fadlinsah. Halo Pak Jerry. Halo Bu Riana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana? Baik ya Pak ya? Ya. Luar biasa Pak. Gimana perasaannya duduk pertama kali di Nauli Studio pada podcast kita hari ini Pak? Ya, benar-benar membanggakan ya, karena ini merupakan salah satu inovasi kita juga, dan kita berharap bisa berinteraksi lebih aktif lagi dengan para pemangku kepentingan, wajib pajak dan masyarakat semua. Ya, jadi Pak, kita hari ini ngobrol ringan-ringan aja Pak, kita relax aja, kita kasih tahu ke para kawan pajak yang ada di wilayah kita nih Pak, Sibolga, Tapteng sampai Kepulauan Nias, mengenai apa itu pajak, KPP Pratama Sibolga, juga dalam rangka memperingati Hari Pajak yang akan dimeriahkan pada tanggal 14 Juli mendatang. Nah, kawan pajak, Bapak Jerry Fadlinsah sendiri sudah bertugas di KPP Pratama Sibolga kurang lebih 2 tahun, benar ya Pak ya? Ya. Nah, pasti Bapak Jerry sudah sangat mengenal wilayah yang berada di bawah pengawasan dari KPP Pratama Sibolga. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak mengenai KPP Pratama Sibolga, baik itu wilayahnya maupun tugas dan peranannya di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, jadi kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga merupakan salah satu unit vertikal bagian dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, tugas dari kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga sama dengan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk menghimpun penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Yang dimaksud dengan pajak di sini adalah pajak pusat. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, pajak pusat itu ada pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, dan pajak bumi dan bangunan tertentu. Nah, selain itu, ada pajak daerah, itu dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini misalnya pajak daerah adalah retribusi, kemudian pajak hotel, pajak restoran. Nah, KPP Pratama Sibolga ini memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, edukasi, dan pengawasan kepada wajib pajak yang berada di lingkungan yang terdaftar pada di KPP Pratama Sibolga. Nah, KPP Pratama Sibolga menangani wajib pajak yang berada di 7 kabupaten kota di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari kota Sibolga, kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, dan 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias. Luas wilayah kerja kami ada 7.800 km persegi. Jumlah wajib pajak terdaftarnya ada sekitar 178.000. Nah, untuk menjangkau masyarakat wajib pajak yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilakukan oleh unit kerja vertikal kami, yaitu KP2KP, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Kami memiliki 2 KP2KP, yang pertama adalah KP2KP Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan yang kedua adalah KP2KP Gunung Sitoli yang menangani wajib pajak dan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. 178.000 ya Pak wajib pajak yang diawasi ya oleh KPP Pratama Sibolga. Luar biasa sekali ya kawan pajak. Jadi itu menjadi tugas dari KPP Pratama Sibolga untuk memberikan layanan edukasi, informasi, juga pengawasan di bidang perpajakannya. Nah, karena begitu banyaknya wajib pajak yang diawasi oleh KPP Pratama Sibolga, dan mungkin saya informasikan juga di kawan pajak ya, bagi kawan pajak di sini, bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu tadi memiliki tugas yang mulia ya saya katakan, karena 70% lebih biaya pembangunan di bangsa kita ini adalah dibiayai dari pajak. Nah, untuk itu, untuk mencapai target penerimaan pajak itu tentu saja banyak sekali program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Apa saja Pak program-program yang saat ini sedang dijalankan untuk mencapai target tersebut? Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit ya, di bawah Kementerian Keuangan memiliki visi.
itu untuk menjadi mitra terpercaya dalam rangka pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Nah, untuk mencapai visinya itu, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan perbaikan, melakukan modernisasi, melakukan reformasi atas sistem administrasi yang ada. Nah, reformasi perpajakan yang saat ini sedang dijalankan itu memiliki 4 pilar. Kita bisa sebut 4 pilar. Yang pertama adalah pilar organisasi. Itu melakukan restrukturisasi, kemudian melakukan pembenahan, unit vertikal, dan sebagainya. Kemudian pilar kedua adalah sumber daya manusia. Nah, ini melakukan perbaikan dari mulai sistem remunerasi, kemudian sistem promosi, mutasi, dan sebagainya. Yang ketiga, nah ini salah satu yang terpenting, adalah melakukan perbaikan pada proses bisnis yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saat ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki proyek yang kita sebut sebagai PSIAP, Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai Core Tax Administration System, CTAS. Nah, ini merupakan salah satu program unggulan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sedang dikembangkan. Pilar keempat adalah regulasi, peraturan. Nah, ini kita ketahui pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan sebuah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, salah satu program yang sedang dijalankan di 2023 ini adalah penerbitan aturan-aturan turunan dari Undang-Undang HPP ini. Nah, tadi kembali lagi ke masalah PSIAP. PSIAP itu merupakan suatu program untuk membentuk sistem integrasi, sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, mulai dari awal pendaftaran wajib pajak hingga sampai akhir adanya keberatan dan banding. Nah, manfaat bagi wajib pajak dengan adanya Core Tax System ini adalah wajib pajak nantinya bisa mengetahui posisi hak dan kewajiban mereka masing-masing secara kita sebutlah near real time. Jadi nantinya seperti di perbankan ya, Bu Riana ya, kita memiliki account kan. Nantinya wajib pajak juga memiliki account tersendiri, jadi dia bisa tahu apa-apa saja hak dan kewajibannya. Nah, manfaat kedua, nantinya wajib pajak mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dengan berbagai saluran atau yang kita sebut omni channels. Dan juga nantinya wajib pajak memiliki hasil pengawasan yang lebih pasti sehingga mengurangi adanya potensi sengketa antara DJP dan wajib pajak. Yang ketiga adalah manfaatnya adalah mengurangi beban kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya kemudahan tentunya apa yang disebut cost of compliance akan turun. Nah, saat ini program reformasi perpajakan itu atau program PSIAP ini sedang dalam tahap kesiapan perubahan. Itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 September 2023. Setelah 30 September nanti mulai 1 Oktober ada namanya fase akhir kesiapan SMO. SMO itu adalah merupakan saat mulainya operasi dari program PSIAP ini. Itu dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, setelah itu baru kita memasuki fase yang disebut siap implementasi SMO. Nantinya akan dilakukan sosialisasi secara masif dan besar-besaran kepada seluruh wajib pajak, kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Luar biasa ya Pak Jerry ya. Jadi kalau tadi saya mendengar dari penjelasan Bapak, itu sebenarnya banyak sekali peningkatan layanan ya Pak ya bagi wajib pajak yang memberikan kemudahan. Jadi bukan hanya untuk internal DJP-nya ya Pak ya, administrasi yang diproses di internal DJP-nya sendiri, tapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Seperti tadi Bapak sampaikan, seperti di perbankan kita punya account ya Pak ya, jadi wajib pajak sendiri bisa langsung melihat proses dari mereka ya yang sedang mereka ajukan. Contohnya seperti itu ya Pak. Jadi tidak harus lagi datang ke kantor pajak ya. Mungkin bisa juga diinformasikan ya Pak Jerry ya, kalau sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya pun Direktorat Jenderal Pajak itu sudah banyak melakukan banyak perubahan, seperti contohnya mengisi SPT saja ya Pak. Mengisi SPT saja, melaporkannya itu sudah tidak perlu lagi sebenarnya datang ke kantor pajak, tapi bisa dilakukan secara online, dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan apalagi ini dengan adanya PSIAP tadi ya Pak, itu semakin memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Luar biasa. Ini buat teman-teman ya di Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan banyak sekali kemudahan bagi para wajib pajak.
Nah Pak, kemudian kita tahu nih bulan Juli, dan yang saya ketahui juga bahwa pada bulan Juli ini akan kita peringati, ada satu tanggal yang akan diperingati sebagai hari pajak, yaitu tepatnya tanggal 14 Juli ya. 14 Juli, jadi minggu depan ya Pak ya, minggu depan kita akan memperingati hari pajak yang sudah ditetapkan. Bagaimana Pak menurut Bapak esensi hari pajak yang diperingati setiap tanggal 14 Juli itu? Ya. Jadi di tanggal 14 Juli itu telah ditetapkan ya oleh pemerintah sebagai hari pajak. Itu sejarahnya adalah perlu kita ketahui juga pada saat 14 Juli tahun 1945 para founding fathers kita itu mulai merumuskan apa yang disebut rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah disitulah pada saat pertama kalinya kata pajak itu masuk ke dalam rancangan Undang-Undang Dasar 45 itu. Maka dari itu mulai tanggal tahun 2018 setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai hari pajak. Nah, pada peringatan tahun 2023 ini, seluruh kantor pajak, ya, seluruh kantor pajak mulai dari level pusat sampai dengan instansi vertikal, itu melakukan serangkaian kegiatan dengan tema rawat kebersamaan dan kuatkan tekad, wujudkan perubahan. Jadi di sini terlihat adanya esensi hari pajak untuk tahun 2023 ini. Kita bersama-sama bersatu padu menguatkan tekad untuk mewujudkan perubahan. Kita telah bangkit dari pandemi COVID di tahun lalu. Nah, ini mulai tahun 2023 ini kita mulai melakukan perbaikan-perbaikan lainnya. Nah, dalam peringatan Hari Pajak ini kita melakukan berbagai kegiatan. Antara lain kita lakukan juga di KPP Pratama Sibolga, berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan keagamaan, ya. Kemudian ada DJP Peduli. Kemudian ada juga donor darah. Satu hal yang spesial tahun ini di KPP Pratama Sibolga, Bu Riana, kita akan mengadakan apa yang disebut Bazar UMKM. Nah, ini merupakan salah satu upaya kita juga untuk meningkatkan bisnis potensi UMKM yang ada di Kota Sibolga dan sekitarnya. Nah, ini kita juga dalam kesempatan ini juga memberikan semacam peningkatan pemahaman terkait dengan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM tersebut. Nah, nantinya Bazar UMKM ini akan diselenggarakan di KPP Pratama Sibolga, Jalan Ade Irma Suryani nomor 17 pada hari Jumat, puncak peringatan Hari Pajak itu 14 Juli 2023. Nantinya juga akan ada acara-acara lomba dan door prize yang menarik lah bagi para pengunjung. Terbuka untuk umum berarti ya? Ya, terbuka untuk umum. Oke, berarti untuk kawan pajak jangan sampai nggak datang nih. Ini harus hadir di tanggal 14 Juli di KPP Pratama Sibolga karena akan banyak sekali, tadi Pak Jerry sudah bilang, akan banyak sekali hadiah, menarik, kegiatan, dan juga itu merupakan salah satu dukungan kepada UMKM ya Pak. Ya. Karena kita juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dari pemerintah daerah setempat. Luar biasa. Saya udah nggak sabar untuk datang ke Bazar UMKM-nya. Pak, kalau tadi kita cerita nih flashback lagi ya Pak ya. Kita cerita tadi Bapak bilang wilayah kerjanya 7 kabupaten kota. Berarti kan sampai ke Kepulauan Nias. Bapak udah berapa kali Pak naik kapal? Ya, alhamdulillah saya udah pernah naik kapal lah. Sudah lebih dari sekali lah. Sudah lebih dari sekali Pak? Sudah lebih dari sekali. Itu total perjalanan kan 9 jam ya Pak ya? Benar. 9 jam. Tapi seru ya Pak ya? Seru sekali. Seru Jadi sekali. Pengalaman baru itu buat saya. Iya, mungkin nanti akan saya coba. Itu teman-teman petugas pajak di KPP Sibolga berarti luar biasa karena mereka dalam memberikan layanan dan juga mengawasi itu sampai harus menyeberang pulau. Tapi ya nggak apa-apa karena itu menjadi tugas kita sebagai abdi negara ya Pak. Tugas sebagai abdi negara dan tentu saja itu akan didukung juga oleh teman-teman dari para wajib pajak sendiri yang memberikan sumbangsih bagi penerimaan negara. Ya oke Pak Jerry, jadi sebagaimana kita ketahui nih ya Pak Jerry ya, ini sudah bulan Juli dan pada tanggal 14 Juli itu ditetapkan sebagai hari pajak. Nah apa sebenarnya Pak makna dari hari pajak itu sendiri? Dan apa kegiatan yang akan diadakan pada saat hari puncak di tanggal 14 Juli tersebut? Ya, jadi tanggal 14 Juli merupakan suatu hari yang istimewa bagi kita para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Karena pada saat itu kita memperingati apa yang disebut Hari Pajak. Kenapa tanggal 14 Juli? Karena pada tahun 2018 kita mulai menetapkan 14 Juli itu sebagai Hari Pajak. Di tanggal 14 Juli itu pada tahun 1945 para founding fathers, para pendiri bangsa ini dalam masa-masa perjuangan kemerdekaan
itu mulai merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli itu, dalam rancangan itu untuk pertama kalinya kata pajak masuk dalam rancangan UUD 1945. Maka dari itu, pimpinan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 14 Juli sebagai Hari Pajak. Nah, untuk tahun 2023 ini merupakan sebuah tahun yang spesial karena merupakan tahun pertama kita untuk bangkit dari pandemi COVID yang lalu. Nah, di seluruh unit kerja, kantor pusat, instansi vertikal DJP itu melaksanakan serangkaian kegiatan. Dan tema Hari Pajak di tahun 2023 ini adalah rawat kebersamaan dan kuatkan tekad, wujudkan perubahan. Nah, kegiatan sosial kemasyarakatan juga kita lakukan, ya khususnya di KPP Pratama Sibolga, antara lain dalam bentuk kegiatan keagamaan, kemudian juga DJP peduli berupa bakti sosial ke panti asuhan dan panti rehabilitasi, serta juga kita akan melakukan kegiatan donor darah. Namun ada satu hal lagi Bu Riana yang sangat spesial di tahun ini, yaitu KPP Pratama Sibolga akan melakukan penyelenggaraan Bazar UMKM. Nah, ini nanti para pelaku UMKM akan menawarkan produk-produk mereka pada tanggal 14 Juli hari Jumat. Nah, bertempat di KPP Pratama Sibolga, Jalan Ade Irma Suryani nomor 17. Nah, acaranya ini Bu Riana terbuka untuk umum. Jadi seluruh masyarakat dapat hadir pada peringatan Hari Pajak hari Jumat ke depan. Nah, nanti ada acara-acara lomba dan juga door prize yang menarik bagi para peserta. Oke, berarti kawan pajak jangan sampai nggak hadir karena ini tadi Pak Jari sudah bilang acaranya terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa hadir dan akan banyak sekali kegiatan dan hadiah menarik. Dan ini juga sebagai dukungan ya Pak, dukungan dari KPP Pratama Sibolga sendiri kepada UMKM karena kita juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi di pemerintahan daerah setempat. Oke, jadi tadi kalau nggak salah dengar tadi Pak ya, ada satu tagline nih Pak ya. Untuk dalam di tahun 2023 ini pada saat 14 Juli sebagai Hari Pajak, yaitu rawat kebersamaan dan kuatkan tekad wujudkan perubahan. Nah, ini sangat relate sekali nih Pak, kalau tadi dari penjelasan Bapak di awal bagaimana Direktorat Jenderal Pajak ini juga sedang melakukan perubahan besar-besaran. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik ya Pak, tahun 2023 ini DJP sendiri bisa saya bilangnya launching ya Pak ya, meluncurkan ya perubahan reformasi yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke Pak Jerry, sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan atau obrolan yang ingin kita lakukan pada podcast kali ini, tapi mungkin bisa next time Pak, Bapak bersedia untuk hadir lagi di testimoni kita. Oke Pak Jerry, mungkin sebagai penutup ada pesan dan himbauan yang bisa disampaikan untuk wajib pajak dan masyarakat. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan KPP Pratama Sibolga, termasuk tentunya wajib pajak, instansi pemerintah, baik tingkat vertikal maupun pemerintah daerah, lembaga perbankan maupun non-perbankan, asosiasi pengusaha, dan pihak-pihak lainnya, semua elemen masyarakat. Kita sama-sama memahami, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang untuk memungut pajak karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mesejahterakan rakyat. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan atau SPT, dan kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Nah, seiring dengan itu, KPP Pratama Sibolga hadir memberikan pelayanan dan edukasi dengan menjunjung integritas dan profesionalisme. Kami senantiasa melakukan layanan, termasuk layanan di luar kantor, untuk menjangkau para wajib pajak dan masyarakat di wilayah kerja kami. Nah, kemudian untuk generasi penerus bangsa yang akan memegang peran strategis pada zaman Indonesia Emas tahun 2045, DJP juga mengadakan program inklusi seperti Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, dan pajak bertutur. Nah, kebetulan Bu Riana, pada tahun 2023 ini,
kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga sedang melakukan pembangunan apa yang disebut zona integritas. Itu dalam rangka untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Esensi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini adalah adanya perubahan paradigma, perubahan pola pikir atau mindset, dan juga perubahan budaya kerja. Nah, kami di KPP Pratama Sibolga mengembangkan berbagai terobosan, ide kreatif, inovasi, dalam rangka memberikan pelayanan prima, antara lain melalui percepatan jangka waktu penyelesaian permohonan pemindah-bukuan atau PBK, dan juga permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kesemua program-program dan kegiatan itu kami lakukan dalam rangka meningkatkan awareness, kesadaran dari seluruh elemen masyarakat akan pentingnya pajak. Diharapkan nantinya masyarakat akan menjadi sadar pajak dan taat pajak. Semuanya itu tentunya akan meningkatkan adanya kepatuhan sukarela di bidang perpajakan. Diharapkan dengan adanya kepatuhan sukarela itu, nantinya penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat untuk menunjang APBN yang sehat dan kredibel demi pembangunan bangsa. Mari kita bersama-sama membangun bangsa dengan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Satu kalimat penutup yang luar biasa menurut saya. Mungkin bisa diulang lagi ya Pak ya. Mari kita bersama-sama membangun bangsa dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jerry Fadlinsa yang sudah bersedia hadir di podcast kita dan ngobrol-ngobrol mengenai pajak dan juga KPP Pratama Sibolga. Semoga saja apa tadi yang sudah Bapak sampaikan bisa menambah banyak sekali manfaat bagi kawan pajak dimanapun berada. Demikian podcast Taximony episode spesial pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kawan pajak semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Pajak Sibolga. Nantikan Taximony episode selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.